Coba bayangin, ada sebuah proyek infrastruktur raksasa di Thailand yang bisa jadi bakal mengubah total cara barang-barang kita dikirim ke seluruh dunia. Ini bukan cerita baru loh, ini adalah mimpi ambisius yang usianya udah ratusan tahun, dan sekarang sepertinya bakal segera jadi kenyataan dalam wujud yang sama sekali baru. Oke, kita mulai dari sini. Bayangin ya, hampir sepertiga dari semua barang yang kita pakai sehari-hari, dari HP di tangan Anda sampai bensin di kendaraan, itu semua harus lewat satu jalur laut yang sempit banget. Ini tuh urat nadi perdagangan dunia, tapi sekaligus titik paling rapuhnya. Terus nilainya berapa? Siap-siap ya, setiap tahun barang senilai 4 triliun dolar lewat sini. Itu angka nolnya banyak banget, susah ngebayanginnya. Ini menunjukin betapa krusialnya satu titik kecil di peta ini buat ekonomi kita semua di seluruh dunia. Nah, titik yang kita omongin ini namanya Selat Malaka. Udah dari ratusan tahun lalu, selat ini jadi semacam gerbang utama yang nyambungin Samudra India dan Pasifik. Tapi, justru karena statusnya sebagai jalur tersibuk di dunia, risikonya juga gede banget. Coba lihat deh, panjangnya kan 900 km, tapi ada titik yang lebarnya itu nggak sampai 3 km. Disitulah ribuan kapal super besar harus lewat pelan-pelan. Hati-hati banget tiap tahunnya. Salah sedikit aja, wah, akibatnya bisa fatal. Dan kita udah punya buktinya kan? Ingat nggak kasus terusan Suez yang macet total tahun 2021 lalu? Cuma gara-gara satu kapal nyangkut, ekonomi dunia langsung kacau balau selama seminggu penuh? Nah, sekarang bayangin, kalau itu kejadian di Selat Malaka yang jauh lebih padat, dampaknya bisa berkali-kali lipat lebih parah. Nah, ini bagian yang makin seru. Masalahnya bukan cuma soal ekonomi, ini udah masuk ke ranah geopolitik. Selat Malaka ini bukan sekedar jalan tol buat kapal, tapi juga papan catur strategis. Amerika Serikat punya kepentingan militer di sana buat jaga stabilitas. Di sisi lain, Tiongkok sadar banget ketergantungan mereka sama selat ini tuh jadi kelemahan terbesar mereka. Apalagi kalau sampai ada konflik. Karena semua kerentanan inilah muncul sebuah ide gila, tapi jenius. Gimana kalau kita bikin jalan pintas aja? Sebuah mimpi yang udah ada dari ratusan tahun lalu. Motong lurus lewat darat dan menciptakan rute baru yang lebih cepat. Ide ini namanya terusan Kera. Dan ini bukan ide kemarin sore loh. Dari zaman raja-raja Thailand dulu sampai era modern, idenya selalu muncul lagi dan lagi. Dulu ya, hambatannya banyak. Entah teknologinya belum ada, atau dihalangi sama politik Inggris di era kolonial. Tapi di tahun 2015, Tiongkok masuk dengan dana besar, dan tiba-tiba mimpi ini kelihatan mungkin banget buat jadi nyata. Keuntungannya apa sih? Gampangnya gini, jarak tempuh kepotong lebih dari 1.200 km. Itu jauh banget. Buat dunia logistik bisa hemat jarak segitu tuh udah kayak revolusi. Jarak lebih pendek, artinya waktu juga lebih hemat. Setiap kapal bisa menghemat waktu pelayaran hingga 3 hari. Di industri perkapalan, hemat 3 hari itu, wah, uangnya gede banget. Jadi ini kelihatannya kayak win-win solution banget kan buat pendukung utamanya. Buat Thailand, mereka bisa jadi pusat logistik baru di Asia, menyaingi Singapura. Sementara buat Tiongkok, ini adalah jalur aman yang udah lama banget mereka impi-impikan buat menghindari potensi blokade di Selat Malaka. Tapi, tunggu dulu. Kayak mimpi-mimpi besar lainnya, selalu ada sisi gelapnya. Solusi yang kelihatannya sempurna ini ternyata punya masalah yang gede banget. Bahkan bisa dibilang berpotensi jadi bencana. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Ada 3 cacat fatal dari proyek ini. Pertama, dari sisi lingkungan, ini bencana total. Kedua, dari sisi sosial, bakal ada penggusuran massal. Dan yang paling ngeri, dari sisi politik, terusan ini bisa-bisa malah memecah belah negara Thailand itu sendiri. Ini bener-bener risiko keamanan nasional yang super serius. Jadi gini, kalau terusan itu dibangun, negara Thailand bakal kepotong jadi 2 secara fisik. Nah, ini bisa jadi bensin buat gerakan separatis di wilayah selatan yang emang udah lama bergejolak. Risikonya terlalu besar, nggak sepadan.
Akhirnya muncul pertanyaan besar ini. Pemerintah Thailand pun mikir ulang. Oke, keuntungan ekonominya gede, tapi kerusakan lingkungan, masalah sosial, dan apalagi risiko negara terpecah belah ternyata jauh lebih berat. Akhirnya, ya sudah, proyek terusan ini pun dibekukan. Tapi mimpinya nggak mati total, cuma ganti wujud aja. Dari kegagalan ide terusan yang bombastis itu, lahir sebuah solusi baru yang jauh lebih cerdas, lebih aman, dan lebih masuk akal. Proyek jembatan darat. Jadi, daripada ngegali tanah buat bikin kanal raksasa, idenya sekarang adalah bikin jembatan infrastruktur. Jadi, barang datang di satu pelabuhan, diangkut super cepat lewat darat pakai kereta dan pipa, terus dimuat lagi ke kapal di pelabuhan sisi satunya. Konsepnya brilian. Prosesnya simpel banget, tapi super efisien. Kapal datang, bongkar muatan. Muatan diangkut lewat darat sejauh 90 km. Sampai di sisi lain, muat lagi ke kapal baru. Udah, gitu aja. Semua masalah besar dari terusan tadi hilang. Tapi manfaat utamanya, jalan pintasnya, tetap dapat. Coba kita bandingin langsung di sini. Biayanya hampir sama, tapi lihat sisanya. Dampak lingkungan jauh lebih aman. Dampak sosial nggak ada penggusuran massal. Resiko keamanan rendah banget. Plus, lapangan kerjanya malah jauh lebih banyak. Jelas banget kan mana yang lebih unggul? Nah, dengan solusi yang jauh lebih baik ini, sekarang kita bisa ngomongin masa depan. Proyek jembatan darat ini punya potensi buat bener-bener menggambar ulang peta logistik. Bukan cuma buat Thailand ya, tapi buat seluruh Asia. Manfaatnya jelas banget, Thailand bakal jadi pemain besar di dunia logistik global. Ekonominya bakal tumbuh pesat, dan yang penting juga, dunia jadi punya alternatif jalur pasokan yang lebih aman, yang ujung-ujungnya bisa mengurangi ketegangan geopolitik di Selat Malaka. Dan ini angkanya, 280.000. Sebanyak itulah lapangan kerja baru yang bakal tercipta. Ini bukan angka main-main, ini bisa mengubah hidup ratusan ribu keluarga di Thailand. Dan ini bukan lagi wacana loh, rencananya udah jelas, konstruksi bakal dimulai tahun 2026. Di tahun 2030, sebagian diharapkan udah mulai bisa dipakai. Dan targetnya di 2039, proyek ini selesai sepenuhnya. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan besar ini. Bisakah sebuah jembatan darat sepanjang 90 km di Thailand benar-benar mengubah peta kekuatan global? Proyek yang lahir dari mimpi ratusan tahun ini bukan cuma soal memindahkan barang lebih cepat, tapi mungkin juga soal menggeser keseimbangan geopolitik di kawasan paling strategis di dunia. Kita lihat saja nanti.